Kalian tahu ini siapa? Betul, Tom Lembong jadi tersangka. Jagung tetapkan Tom Lembong tersangka kasus impor gula. Tom Lembong ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Bener-bener ya, Kejagung ini pulang dari Akmil, pembekalan presiden langsung tumpas, langsung kuras, dan dapet juga nih. Siapa yang nggak kenal ini? Dia adalah tim 01 Anies Baswedan, dan dia adalah juru bicara tim sukses waktu pemilihan presiden 2024. Dan sekarang ganti presiden ketahuan bahwa dia pernah menyalahgunakan jabatan, guys. Menurut kalian gimana, guys? Tom Lembong ini komen, mari kita diskusi. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya? Tolong anak Abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Katakan ya. Sorry ya. Itu bisa jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah. Sorry. Iya. Enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya gitu. Terus kan etika apa dibilang? Oh iya. Etika dasmu. Saya bukan memudirkan pasangan yang lain gitu ya. Pasangan yang lain itu kadang-kadang bisa lebih berbahaya daripada yang dulu. Tapi casingnya lebih bagus, lebih bahaya. Jadi kita jangan terlalu mau percaya seperti itu. Terus orang tanya sama saya, Bapak ini nggak setia sama partai politik. Saya bilang, saya tidak pernah pindah partai politik karena mau itu saya loncat, nggak pernah. Saya pindah partai karena tidak berprinsip partai. Saya ikut partai karena ideologi. Kita memang banyak kecewa dengan partai, betul? Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul? Betul. Pendukung PKS, saudara nyerang Anies, pendukung Anies nyerang PKS, pusing kita lihat di Twitter. Kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS? Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik, betul? Betul. Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terdalimi. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada pilkadanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas? Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah, bonekanya cukong-cukong. Nah, hati-hati. Anies itu nggak bisa maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ini ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu. Ikut Anies semua. Aduh, kasihan kali lah jadi Pak Anies ini ya. Kemarin nyalon presiden gagal. Sekarang mau nyalon gubernur, partai politik nggak ada yang mau. Tragis, aduh. Lagi sedih Pak Anies. Nah, menangislah Pak Anies, nggak apa-apa, lepaskan aja. Karena menangis itu Pak Anies adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak yang paling efektif. Nggak apa-apa, tapi jangan di kamar mandi lah, ya kan, malu kalau dilihat orang. Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karirnya Pak Anies ya. Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan. Nah ini sekarang akibatnya kan, gak ada yang mau sama dia.
Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya, harga diri. Apa maksudnya? Ya kita sebagai calon ya jangan melamar lah. Ya kan, tunggulah dilamar ya kan. Contohnya Pak Anies datang-datang ke PDIP pakai baju merah, pede, percaya diri kali. Padahal lihat sekarang, yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU ternyata bukan Pak Anies. Malu kan? Jadi lebih bagus kalem-kalem, santai, nggak usah membuat riak-riak, ribut-ribut seperti Pak Kang Ridwan Kamil. Diam-diam, Pak Suswono diam. Jadi calon gitu ya kan. Jangan deklarasi di awal banyak seperti partai yang dukung, padahal sekarang satu pun tak ada. Aduh. Sekali lagi selamat kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Selamat bertanding dan berkompetisi di Pilkada Jakarta. Untuk Pak Anies, selamat juga, selamat mencoba lagi di 2049 atau 2059. Pak Anies Baswedan, Anda sadar diri dong. Anda itu sudah ngelokno ngocai kata-kata Pak Prabowo saat pilpres, saat debat. Anda seolah-olah pintar sendiri, hebat sendiri, dan merendahkan Pak Prabowo. Pak Prabowo, lihat Pak Anies. Apa ndak izin? Apa ndak malu? Dulu gimana ke Pak Prabowo, sekarang ingin didukung Pak Prabowo. Halah, Pak Prabowo, ndak usah didukung Pak Anies Baswedan ini di Pilgub Jakarta. Lebih baik dukung calon yang lain, ya. Apalagi Mas Gibran, ndak usah didukung. Pak Anies lo koyok ngono, nanti di Pilgub Jakarta kalah, ngambul, ya. Terus malu. Nggak terima kekalahannya, sudahlah. Dulu kalau Pak Anies itu ke Pak Prabowo baik-baik saja, enak-enak saja, pasti didukung. Saya yakin yang mendukung Pak Prabowo dan hatinya sudah nancep ndak suka atas perlakuan Pak Anies ke Pak Prabowo, tidak akan memilih Bapak Anies Baswedan. Wis, ndak usah dipilih ya. Pak Prabowo nggak usah didukung, lebih baik dukung saya saja. Pak Anies, kiling. Entah saya itu mau sedih atau ketawa lihat perjalanan politik Anies Baswedan yang sepertinya akan selesai sampai di sini. Ya, saya kasihan melihat Anies yang ditinggalkan begitu saja oleh partai pendukungnya, PKS, PKB, dan Nasdem, ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup, kenyang dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Mau jadi konten kreator? Gak tau nih, lagi lihat apa opportunity. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya, ya clear lah, karena Mas Anies memang nggak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi, apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat, gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan, gitu. Ya kalau saya lihat kan, walau gimana pun dia sudah masuk ya ke jajaran tokoh nasional, gitulah, ya, yang sebagai capres, gitu. Ya harusnya dia tidak mendegradasi diri dia masuk ke ranah pilkada, walaupun di pilkada sendiri partai-partai pengusungnya kan nggak mau mengusung dia lagi, gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat, bro. Jadi tidak ada kita potong-potong, misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Nah, ketika kok ada dari kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam
tahanan. Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies kok, dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu saya masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang salah paham. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah secara politik. Timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam cerita. Tadi Pak Tito sama saya, Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima, saya harus dikurung gitu. Makanya ketika di dalam tahanan, Ibu Mega sekarang tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Saya bilang belum Bu, nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu. Jadi memang ada pembiaran karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama nggak bisa terima. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya tuh kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana kan, kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Kalau saya berharap sih memang Mas Anies biar gak ikut lah ribet itu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah teriak-teriak curang ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo berjilid-jilid. Dan jika kalah nanti kemudian menyalahkan KPU, menyalahkan DKPP, menyalahkan Bawaslu ya, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo. Dan ujung-ujungnya demo berjilid-jilid begitu. Kita punya rekam jejak Mas Anies di Jakarta itu kelihatan yang penting beda dengan pemerintah pusat. Ketika Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKJ 5 tahun mulai tahun 2017 sampai 2022 itu menunjukkan Mas Anies itu kelihatan balik loh. Yang penting itu beda pendapat dengan pemerintah pusat, dan ini tidak menguntungkan Indonesia, terutama adalah Jakarta. Apalagi kita punya pengalaman di tahun 2017 ketika Mas Anies menggunakan diksi rasis ya, yang mengatakan kemenangan Mas Anies di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Dan pernyataan itu ya tentu ditujukan kepada Mas Ahok yang karena ini tidak menguntungkan bangsa dan negara. Siapapun calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, meskipun latar belakangnya memang bukan dari pribumi, jikalau mereka sudah warga negara Indonesia maka kita anggap sebagai anak bangsa. Tetapi pernyataan Mas Anies yang kemudian mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKJ adalah kemenangan pribumi, ini seolah-olah Mas Anies mengatakan bahwa Mas Anies pribumi, kemudian Mas Ahok bukan pribumi. Saya diberi nilai 11
dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Anda mungkin sudah dengar berita bahwa Gibran dan Kaesang disoraki ketika hadir di acara pelantikan presiden di gedung MPR. Saya sangat menduga yang berteriak mengejek keluarga Jokowi itu adalah anggota DPR dari PDIP. PDIP itu kan partai terbesar. Ada 110 wakil PDIP duduk di parlemen. Jadi kalau mereka kompak berseru, suaranya ya pasti nyaring terdengar. Yang teriak itu banyak, tapi nggak mayoritas lah. Seperti saya katakan, saya duga aktor yang menyuarakan ejekan adalah para anggota DPR dari PDIP. Ini bukan sembarang dugaan.
Saya rasa para anggota DPR lain tidak ada untungnya mengejek Gibran, Kaisang, dan juga Bobi Nasution, dan bahkan Pak Jokowi yang juga menyaksikan acara. Apa untungnya Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS menyudutkan Gibran dan keluarganya itu? Mungkin Nasdem juga punya alasan, tapi saya duga para anggota Nasdem nggak senorak itulah. Memang ada sih media yang mengarang bahwa yang berteriak itu mayoritas anggota DPR. Misalnya suara.com, judulnya aja gini, disoraki satu gedung MPR, Kaisang cengengesan, wajah risih Kahiyang Ayu dan suami disorot. Bayangkan, Suara.com menggambarkan bahwa Kaisang disoraki satu gedung MPR. Satu gedung MPR loh. Tapi kalau kita lihat langsung rekaman videonya, tentu kita tahu Suara.com itu mengarang bebas. Wartawan Suara.com itu gagal membedakan fakta dan imajinasi. Suara.com bahkan menulis, Bak tidak ingin memperlihatkan rasa malunya, Kaisang sendiri tampak cengengesan saat sorakan itu menggema keras di gedung DPR. Lebih jauh tulis mereka, warganet sontak meramaikan unggahan tersebut dengan banyak komentar, termasuk meledek keluarga Jokowi muka tembok alias tidak punya rasa malu. Ini sih kelakuan jurnalis yang memalukan. Dalam tulisan yang kali ini saya rujuk, perbendaharaan kata-katanya luar biasa buruk dan penggambaran situasinya sungguh menyesatkan. Pertama yang tadi itu, masa sih mereka bilang disoraki satu gedung MPR? Mereka lantas menulis bahwa ketika wajah Kaisang, Kahiyang serta Bobi Nasution disorot kamera, memang terdengar suara tepuk tangan, tapi sorakan para hadirin terdengar lebih kencang, seolah diserukan di seluruh penjuru gedung MPR. Sebelum lebih jauh, saya mau komentari lagi pemberitaan Suara.com. Media ini pantas masuk dalam kategori jurnalistik buruk, bad journalism. Ya taruhlah bukan keseluruhan Suara.com-nya yang bermasalah. Jujur saja saya masih sering baca berita-berita yang mereka tulis. Google juga sering menampilkan berita-berita mereka dalam deretan konten yang direkomendasikan. Tapi kualitas jurnalistiknya seperti saya bilang buruk. Bahwa Suara.com merasa perlu menggunakan istilah cengengesan bisa jadi karena dua hal. Pertama, perbendaharaan katanya memang miskin. Si wartawan bahkan tidak tahu bahwa kata cengengesan itu tidak sama dengan tersenyum. Kedua, si wartawan memang ingin menghina keluarga Jokowi. Bisa jadi sang wartawan adalah kaum pembenci Jokowi yang hari-hari ini menumpahkan segenap kebenciannya karena sang mantan presiden bisa turun dari jabatannya dengan penuh sambutan kasih sayang dari rakyat. Pertama, tentu saja suarakan yang disampaikan hanya sebagian anggota DPR itu bisa terdengar lebih kencang karena gaungnya memang lebih keras daripada sekedar tepuk tangan sopan yang dilakukan sebagian anggota DPR yang lain. Kedua, yang lebih parah adalah mengapa Suara.com menggunakan kata cengengesan terhadap Kaisang. Cengengesan itu bermakna negatif. Sebetulnya yang dilakukan Kaisang adalah tersenyum, sebuah gestur positif untuk menunjukkan dia tidak marah dengan cemoohan itu. Jadi jurnalis ini adalah wartawan yang memang tidak independen, yang berpihak dan merasa wajib menjelek-jelekan keluarga Jokowi. Tapi memang inilah yang sekarang sedang diperagakan para pembenci Jokowi. Saya juga dikirimi konten di Twitter X yang diunggah seorang mantan pendukung Jokowi yang sejak Pilpres kemarin sudah pindah gerbong menjadi pembenci Jokowi. Dia ini dulu bahkan sebenarnya memperoleh banyak rezeki berkat dukungannya pada Jokowi. Dia ini jago mengorganisir para aktivis media sosial untuk jadi pasukan propaganda pembela Jokowi. Tapi mungkin karena soal rezeki ini pula, dia kemudian memutuskan menjadi aktivis gerbong pro Ganjar anti Jokowi. Dia bahkan menyeret banyak influencer dan buzzer untuk bergabung dengannya. Selera kritik orang ini rendah sekali. Dia dengan sengaja menggambarkan Pak Jokowi alias Mulyono sebagai tokoh pemimpin yang zalim dan memakan banyak korban termasuk dirinya. Dan sangat memalukan bahwa serangan terhadap Jokowi itu harus digambarkan sebagai aksi melawan korupsi. Kalau dia mau bantu ICW ya bantu sajalah, atau bikinlah kaos yang melawan praktik korupsi. Dengan merendahkan Jokowi, dia menjadi nampak sebagai amatir dan sekedar membabi buta.
Akibatnya, ya kini dia terpukul sekali dengan kemenangan Prabowo dan pengeluh-eluhan Jokowi. Ini yang terasa sekali di konten Twitter X-nya. Pada hari pelantikan Prabowo, dia berfoto dengan mengenakan kaos dengan tulisan Korban Mulyono di bagian punggungnya. Di caption dia menulis, "Hari ini pakai kaos Korban Mulyono, beli di Tokped sekalian untuk bantu ICW. Yang mau pakai juga silakan pesan di Tokopedia. Hasil penjualan produk ini akan digunakan untuk kegiatan kampanye anti korupsi di Indonesia," tambahnya. Tapi ya memang mungkin begitulah para pembenci Jokowi ini. Dan mereka mungkin semakin tidak bisa menerima bahwa dalam pemerintahan Prabowo tidak ada satupun jagoan PDIP masuk kabinet. Memang ada Budi Gunawan, tapi pihak PDIP sendiri bilang kehadiran BG bukanlah mewakili PDIP. PDIP tidak punya satu orang pun di kabinet Prabowo. Sebetulnya tidak ada masalah juga kalau PDIP itu konsisten ingin bersikap sebagai oposisi atau paling tidak kekuatan politik penyeimbang di luar pemerintah. Kalau sikap itu yang diambil, tentu orang akan menghormati PDIP. Tapi sebenarnya bisa dibilang PDIP setelah 10 tahun berkuasa kini harus menjadi sekedar penonton di luar lapangan. Ini pula yang mungkin menyebabkan Megawati, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo memilih tidak hadir dalam acara pelantikan presiden. Megawati beralasan sakit, Mahfud harus menjenguk ibu, dan Ganjar nggak jelas. Saya tentu tidak boleh menuduh mereka sekedar cari-cari alasan. Namun dengan memperhatikan kondisi yang ada, sangat mungkin mereka memang memilih tidak ikut merayakan kemenangan demokrasi di Indonesia. Seperti Nasdem misalnya yang jelas-jelas menyatakan tidak akan berada di dalam tubuh pemerintahan Prabowo. Keren. Tapi PDIP kan tidak begitu. Bahkan pekan lalu Puan Maharani masih menyebut bahwa kemungkinan akan ada 3 tokoh PDIP yang masuk dalam kabinet Prabowo. 3 nama yang diperkirakan adalah Abdullah Azwar Anas, Oli Dondo Kambe, dan Budi Gunawan. Dari apa yang saya dengar, rencana itu akhirnya gagal. Karena Bu Megawati menyatakan tidak mau berkunjung menemui Pak Prabowo. Di pihak lain, kubu Prabowo merasa masa sih harus mereka yang menghadap Bu Mega? Jadi akhirnya batal. Untung masih ada Budi Gunawan yang diterima karena kualifikasinya terkait intelijen dan pertahanan. Saya berharap kebencian dan kemarahan ini bisa segera mencair. Semoga Pak Prabowo bisa menemukan cara untuk mengajak bicara terutama Bu Mega. Kami iba melihat Ibu Mega melihat PDIP. Semoga segera ditemukan titik temu yang dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi Indonesia. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar.
Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.